Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, bertemu lagi di pembelajaran fikih. Kali ini kita akan mempelajari bab jual beli. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam memahami materi. Berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan mencukupi semua kebutuhannya sendiri, melainkan memerlukan orang lain untuk bersama-sama saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia itu sangat banyak, dari mulai kebutuhan primer yang berupa makanan dan pakaian, serta tempat tinggal, sampai ke kebutuhan barang mewah. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak bisa dicukupi manusia sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Untuk mendapatkannya, orang-orang sekarang melakukan transaksi jual beli. Dalam Islam, jual beli itu diatur karena apabila jual beli ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka jual belinya tidak sah atau bahkan dilarang. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW juga dahulunya merupakan seorang pedagang. Akan tetapi dalam melakukan perdagangan, Nabi Muhammad selalu jujur dalam melaksanakan jual beli. Maka dari itu, Nabi Muhammad selalu dipercaya oleh saudagar-saudagar kaya sampai pada Siti Khadijah istrinya yang juga merupakan saudagar. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya al-bai'i, al-tijarah, al-mubadalah, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang sesuai kesepakatan penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian pengertian jual beli lain juga ada di dalam buku LKS. Nanti silahkan kalian baca, kemudian pahami. Sebenarnya secara umum artinya adalah sama, yaitu tukar-menukar barang dengan barang atau dengan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian dasar hukum dalam Al-Quran mengenai jual beli. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman yang potongannya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa jual beli dihalalkan dan boleh dilakukan. Akan tetapi riba hukumnya haram. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Artinya di sini perniagaan atau perdagangan itu boleh dilakukan. Jadi dasar hukum jual beli dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29.
Kemudian, hukum jual beli dalam Islam yang tadi hukum dasarnya adalah boleh atau halal. Maka ada hukum-hukum yang lain karena jual beli hukumnya itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Nah, ini merupakan hukum asal jual beli berdasarkan tadi ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian, jual beli hukumnya menjadi wajib apabila merupakan keharusan dalam membayar hutang. Misalnya, ada seseorang yang mempunyai hutang, kemudian tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang. Tetapi dia mempunyai barang-barang yang bisa dijual dan hasil penjualan barang-barang tersebut bisa dipakai untuk membayar hutang. Maka barang yang dipunyainya harus dijual untuk membayar hutangnya. Kemudian hukum jual beli itu sunnah apabila menjual barang kepada orang yang sangat memerlukan barang tersebut. Misalnya, ada seseorang yang sedang mengalami sakit dan memerlukan obat. Akan tetapi, obat yang dicari itu mungkin tidak tersedia di toko atau bahkan sudah habis misalnya. Nah, ada seseorang yang mempunyai obat tersebut dan dia tidak mengkonsumsinya atau dalam waktu dekat ini tidak mengkonsumsinya. Maka boleh dijual kepada orang yang memerlukan dan hukumnya sunnah karena ada unsur tolong menolong. Kemudian jual beli ini hukumnya menjadi haram apabila menjual barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya, barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan contohnya minuman keras, kemudian daging babi, atau bahkan obat-obat terlarang seperti narkoba. Nah, itu jual beli narkoba misalnya hukumnya adalah haram. Itu beberapa hukum jual beli dalam Islam sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi jual beli itu bisa hukumnya mubah atau boleh. Ini misalnya jual beli yang seperti yang biasa kita lakukan ya. Misalnya kita membeli sesuatu di warung atau di pasar, itu adalah boleh. Kemudian menjadi wajib apabila untuk membayar hutang, sunnah apabila untuk menolong seseorang, dan haram apabila jual belinya ini adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Kemudian ada macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ini adalah jual beli yang sudah biasa atau sudah umum dilakukan oleh orang-orang pada masa sekarang. Nah, macam-macam jual beli ini contohnya jual beli barter, yaitu barang dengan barang. Artinya, kedua barang yang akan dipertukarkan ini harus sama nilainya, sehingga tidak menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Kemudian macam-macam jual beli berikutnya adalah money changer, yaitu pertukaran mata uang. Nah, ini biasanya berlaku bagi orang-orang yang mempunyai mata uang tertentu dan akan menukarkannya. Kemudian jual beli kontan, yaitu jual beli yang langsung dibayar. Ini adalah jual beli yang biasanya kita lakukan selama ini, yaitu jual beli dengan langsung dibayar tunai. Kemudian ada jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Nah, jual beli dengan kredit ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Yang dilarang adalah kredit yang kemungkinan memunculkan adanya riba. Nah, ini kalau misalnya ada unsur ribanya, maka jual belinya dilarang. Kemudian jual beli dengan cara lelang, yaitu ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Nah, ini adalah macam-macam jual beli yang sudah biasa dilakukan oleh orang kebanyakan pada saat ini. Berikutnya,
Contoh jual beli yang dilarang. Contoh jual beli yang dilarang, misalnya jual beli sistem ijon. Apa itu jual beli sistem ijon? Yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, akan tetapi sudah diperjualbelikan. Misalnya, buah-buahan yang masih muda. Misalnya, kita mempunyai pohon rambutan. Kemudian, pohon rambutan itu berbuah. Karena kebutuhan mendesak misalnya, ketika buah-buahan itu belum matang dengan betul atau belum matang sempurna, masih hijau, itu sudah kita jual. Maka transaksi jual beli ini adalah tidak boleh. Kenapa? Karena akan merugikan salah satu pihak. Misalnya, kita tidak tahu apakah nanti rambutan-rambutan yang sudah berbuah itu buahnya akan jadi semua atau akan rontok, kan kita tidak tahu. Jadi, jual beli dengan sistem ijon ini akan merugikan salah satu pihak, dikhawatirkan merugikan salah satu pihak. Misalnya, ketika kita menjual pohon rambutan buah rambutan yang masih hijau dan masih ada di pohon ke seorang tengkulak misalnya, kita jual dengan harga 200.000 misalnya. Tapi ketika mateng, ketika sudah waktunya panen, ternyata buah rambutan itu menjadi sangat banyak. Dan apabila dijual pada saat itu lebih dari 200.000, maka si penjual akan mengalami kerugian. Seharusnya bisa menjual dengan harga 500.000 misalnya, tapi hanya dijual dengan harga 200.000. Atau kebalikannya, ketika buah rambutan itu sudah mulai berbunga, kemudian berbuah hijau, kemudian kita jual dengan harga 200.000, akan tetapi pada saatnya panen ternyata buah-buah rambutan yang tadinya masih hijau itu banyak sekali yang rontok, sehingga buah yang harus dipanen itu tinggal sedikit. Apabila dihargai itu tidak sampai 200.000, maka hal itu akan merugikan pembeli. Nah, seperti ini tidak boleh karena barangnya belum jelas jumlahnya, maka dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak dan jual beli yang seperti itu adalah dilarang. Kemudian jual beli binatang ternak dalam kandungan. Ini sebenarnya sama. Bedanya kalau sistem ijon itu pada buah-buahan atau sayur-sayuran mungkin, tapi kalau binatang ternak dalam kandungan itu pada hewan. Misalnya kita ingin menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya, maka itu tidak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu apakah ketika kambing itu melahirkan, apakah nanti anaknya akan hidup atau mati, kan kita tidak tahu ya. Maka kita tidak boleh menjual binatang ternak yang masih dalam kandungan. Kemudian jual beli sperma atau air mani. Nah, jual beli sperma atau air mani ini juga dilarang. Ya, ini biasanya misalnya ada seseorang yang ingin mempunyai anak tetapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sabar menunggu, maka dia membeli sperma atau air mani dari orang lain. Nah, ini juga tidak boleh atau dilarang. Berikutnya, jual beli benda najis. Contohnya daging babi misalnya, diperjualbelikan. Ini juga tidak boleh. Kemudian jual beli barang-barang terlarang, misalnya narkoba atau barang-barang lain yang memang dilarang untuk dikonsumsi karena akan merugikan manusia. Nah, jual beli dengan sistem ijon, jual beli binatang ternak dalam kandungan, jual beli sperma atau air mani, jual beli benda najis, jual beli barang terlarang, ini tidak sah dan dilarang. Jadi jual beli yang seperti ini tidak sah dan dilarang dalam agama Islam. Kemudian jual beli yang dilarang berikutnya. Contohnya jual beli pada waktu sholat Jumat. Nah, ini yang kadang tidak banyak orang yang tahu. Ketika sedang dilaksanakan sholat Jumat, seseorang melakukan transaksi jual beli. Boleh tidak
jual belinya boleh, tetapi sebenarnya itu dilarang. Jadi jual belinya itu sah, ya. Jual belinya tetap sah, tetapi sebisa mungkin kita hindari untuk melakukan transaksi jual beli pada waktu sholat Jumat. Berikutnya, jual beli dengan niat untuk ditimbun. Nah, ini biasanya pada pedagang-pedagang besar. Apabila membeli dengan jumlah banyak, kemudian niatnya ditimbun, kemudian nanti dijual lagi pada saat harganya itu sudah mahal, maka ini tidak boleh. Jual belinya sah, tetapi hal itu dilarang karena akan merugikan orang lain tentunya. Berikutnya, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Ini juga tidak boleh. Misalnya, ada tukang sayur yang ingin berangkat ke pasar, dia berangkat dari desa. Karena sayurnya ini langsung dipetik dari kebunnya, maka harganya akan sangat murah. Kemudian ada seseorang di jalan ingin membeli sayur-sayur tersebut dalam jumlah banyak misalnya, dengan tujuan dia akan mendapatkan harga lebih murah dan akan menjualnya dengan harga yang mahal. Ini juga tidak boleh karena akan merugikan petani. Petani tersebut tidak tahu harga di pasar itu berapa, seperti itu. Berikutnya, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Ketika barang sedang ditawar oleh orang lain, maka kita tidak boleh membelinya. Ya. Berikutnya adalah jual beli dengan menipu. Jual beli menipu ini misalnya timbangannya dikurangi atau jumlahnya dikurangi seperti itu ya, itu tidak boleh. Jual belinya sah, tetapi itu dilarang karena akan merugikan orang lain. Berikutnya, jual beli alat untuk maksiat. Misalnya menjual pisau karena mau dipakai untuk maksiat, itu tidak boleh. Nah, jual beli dengan seperti ini, jual belinya itu tetap sah, tetapi dilarang dalam agama Islam. Jadi sebisa mungkin jual beli yang seperti ini, transaksi jual beli yang seperti ini itu tidak dilakukan. Ya, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW yang selalu memperdagangkan dagangannya dengan jujur supaya dipercaya oleh orang. Berikutnya tugas hari ini, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, jelaskan pengertian jual beli menurut Islam. Yang kedua, mengapa jual beli dengan sistem ijon termasuk jual beli yang dilarang. Yang ketiga, Salman selalu membeli barang tertentu dengan jumlah banyak, dengan harapan ia bisa menjual kembali barang tersebut ketika harganya mahal. Bagaimana sikap kamu tentang yang dilakukan oleh Salman? Silahkan pertanyaan ini dijawab di link Google Form yang nanti akan Ibu share. Ibu selalu ingatkan, tonton videonya sampai habis, kemudian pelajari LKS-nya supaya kalian tidak mendapatkan materi dari satu sumber saja. Terima kasih, tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran, baik itu pelajaran-pelajaran dari Ibu Yuni maupun dari Bapak Guru yang lain. Harap mendisiplinkan diri untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas dan mengirimkannya tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.